Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu di sini akan mempresentasikan mengenai materi akhlak dalam membangun pribadi Islam. Dengan anggota kelompok yang pertama Aditya Nugraha Pratama atau saya sendiri, saya selaku moderator sekaligus akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pembentukan akhlak dan juga pembagian akhlak. Kemudian ada Naisya Rahma yang akan menjelaskan mengenai syarat-syarat akhlak dan juga ruang lingkup akhlak. Kemudian ada Sipa Silviani yang akan menjelaskan mengenai manusia berakhlak dan juga upaya berakhlak baik. Dan yang terakhir, Novia Febrianti yang akan menjelaskan mengenai pengertian dari akhlak dan juga dalil-dalil dari akhlak. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kita mulai presentasinya. Silakan Novia Febrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Brianti dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akhlak membangun pribadi Islami. Akhlak menurut etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab jama dari bentuk mufradnya yaitu khulqun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan akhlak menurut terminologi yaitu pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, benar dan salah, mengatur pergaulan manusia dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Ada juga pengertian akhlak menurut para ahli. Nah, dapat kita simpulkan, akhlak yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia sehingga dia muncul secara spontan bila mana diperlukan tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar. Kemudian ada dalil dan sumber akhlak. Sumber akhlak yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran ini adalah sumber utama akhlak yang artinya yang menjadi tolak ukur baik buruknya akhlak karena kebenaran Al-Quran ini bersifat objektif, komprehensif, dan universal. Al-Quran juga sebagai sumber hukum dan peraturan yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan manusia seperti tingkah laku dan akhlak, halal dan haram, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sumber akhlak yang kedua adalah as-sunnah. Dari as-sunnah, kita dapat mengetahui norma-norma baik dan buruk bagi akhlak dalam Islam. Melalui as-sunnah ini juga seorang muslim tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan. Kemudian ada dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran ada dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Selain dari surat Al-Ahzab ayat 21, ada juga surat Al-Qayyam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, inti dari kedua surat ini adalah Allah memuji Nabi Muhammad SAW karena beliau memiliki akhlak yang sangat agung atau terpuji, dan juga Allah menjelaskan bahwa akhlak Rasulullah patut dijadikan contoh oleh orang-orang yang mengharapkan rahmatnya. Kemudian ada dalil as-sunnah. Ada hadis riwayat Bukhari nomor 5569 dan ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4171. Inti dari kedua hadis ini adalah Nabi menjelaskan bahwa orang yang paling baik adalah orang yang baik akhlaknya. Sedangkan Nabi menjelaskan juga bahwa setiap agama memiliki atau etika dan akhlaknya, agama Islam adalah memiliki rasa malu. Nah, jadi intinya dari ayat Al-Quran dan hadis menjelaskan kepada setiap umat muslim, umat Nabi Muhammad SAW, untuk memiliki akhlak yang baik dalam segala aspek kehidupan, baik lahir maupun batin, untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia.
Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Aditya Nugra Pratama. Yang pertama mengenai faktor-faktor pembentukan akhlak. Terdapat 6 sub faktor pembentukan akhlak. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan merupakan proses pematangan atau pemberian materi akan tingkah laku yang sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut. Pendidikan yang baik dapat memperoleh akhlak yang baik dengan catatan dia mau berubah atau mau untuk memperbaiki dirinya. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan merupakan tempat pembentukan perilaku seseorang. Contohnya adalah lingkungan pergaulan. Pergaulan yang baik dapat memperoleh akhlak yang baik. Begitu juga sebaliknya, lingkungan yang buruk ataupun tidak baik dapat memperoleh akhlak yang buruk apabila kita tidak punya kontrol yang baik sehingga kita akan ikut-ikutan. Kemudian yang ketiga adalah keturunan merupakan sikap ataupun pelaku bawaan yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Kemudian adalah kebiasaan, adalah sikap ataupun perilaku yang sifatnya sudah melekat dan sering untuk dilakukan. Kemudian adalah kehendak. Kehendak adalah tugas yang diberikan ataupun ditetapkan kepada seseorang. Contohnya, seorang pemimpin. Seorang pemimpin ini memiliki kehendak. Nah, kehendak tersebut dapat memperoleh kebaikan apabila dijalankan dengan semestinya. Namun, kehendak tersebut akan memperoleh keburukan apabila dijalankan tidak semestinya. Kemudian yang terakhir adalah naluri dan juga nafsu. Naluri adalah insting ataupun respon otomatis yang diberikan seseorang yang timbul dalam tingkah laku atau perasaan yang muncul tanpa kita sadari. Nafsu adalah keinginan ataupun dorongan hati untuk melakukan sesuatu. Nafsu ini berhubungan dengan baik buruknya kondisi hati seseorang. Berikutnya pembagian akhlak. Berdasarkan sifat, akhlak dibagi ke dalam dua. Yang pertama, akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji. Segala tingkah laku ataupun perilaku yang mengarah ke kebaikan adalah akhlak mahmudah. Kemudian akhlak mazmumah adalah akhlak tercela. Segala perilaku ataupun tindakan yang mengarah ke keburukan disebut dengan akhlak mazmumah. Lalu apa saja contohnya? Yang pertama akhlak mahmudah ataupun akhlak yang ada dalam kebaikan. Contohnya yang pertama qanaah adalah sikap seseorang yang rela dengan apa yang ada atau dirinya ini merasa cukup dengan sesuatu yang dia miliki. Kemudian adalah sabar, adalah sikap yang dimiliki seseorang yang mampu untuk menahan amarahnya, memiliki kekuatan mental ketika menghadapi kenyataan atau sesuatu yang menimpanya. Kemudian yang ketiga, ikhlas adalah sikap menolong seseorang di mana dia ini melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan ataupun melakukan sesuatu ini tersebut atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah jujur, berkata ataupun berbuat sesuai dengan apa yang terjadi, tidak dilebih-lebihkan. Kemudian tidak ingkar janji ataupun menepati janji yang sesuai ataupun sudah disepakati. Kemudian adalah pemaaf, merupakan sikap perilaku seseorang yang memberikan maaf kepada seseorang yang melakukan kesalahan baik kepadanya maupun atau bukan kepadanya. Kemudian bersyukur adalah sikap pengakuan, mensyukuri ataupun berterima kasih atas pemberian ataupun anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian pemurah adalah sikap seseorang yang rela untuk memberikan sebagian hartanya untuk orang lain. Berikutnya akhlak mazmumah ataupun akhlak yang berada dalam konteks keburukan. Yang pertama iri ataupun dengki adalah perasaan marah, tidak suka, benci akan kesuksesan orang lain ataupun keberuntungan orang lain. Kemudian takabur ataupun sombong adalah perilaku yang merasa bahwa dirinya ini lebih baik, lebih unggul, atau lebih akan segalanya terhadap orang lain. Kemudian melakukan fitnah, menuduh seseorang berbuat sesuatu yang bukan dengan sebenarnya. Kemudian ria ataupun pamer adalah perbuatan untuk mendapat pujian orang lain, di mana seseorang ini tersebut melakukan suatu kebaikan dengan niat mendapat pujian. Contohnya yang lain, pamer kekayaan. Kemudian berbohong adalah berkata atau melakukan sesuatu bukan sebenarnya. Kemudian pemarah adalah perilaku dalam merespon terhadap suatu persoalan secara berlebihan yang berakibat pada bentakan ataupun sampai memukul orang lain. Pemarah muncul karena kurangnya kemampuan untuk mengontrol diri. Kemudian adalah tamak, adalah perilaku rakus atau serakah akan suatu hal. Kemudian ada kianat, adalah sikap di mana tidak menepati janji.
Khianat ini merupakan sikap seseorang yang bertentangan dengan janji yang sebelumnya. Kemudian adalah perusak, dalam melakukan perubahan atau suatu hal menjadi kurang baik, atau kegiatan merusak akan suatu barang ataupun hal. Sekian presentasi dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Naisya Rahma. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naisya Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat dan ruang lingkup akhlak. Yang pertama adalah syarat-syarat akhlak. Suatu perbuatan manusia bisa dikatakan sebagai akhlak jika memenuhi 5 syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah tertanam kuat dalam jiwa sehingga menjadi kepribadian. Yang kedua, perbuatannya dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Yang ketiga, perbuatan itu timbul atas kehendak sendiri, bukan pengaruh dari orang lain seperti ancaman, paksaan, rayuan, dan sebagainya. Yang keempat, perbuatan dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan main-main atau sebagai sandiwara. Dan yang kelima, perbuatan yang dilakukan dalam hal baik, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ingin dipuji orang atau ingin mendapatkan sesuatu pujian. Nah, merujuk pada pengertian menurut Al-Ghazali, syarat-syarat akhlak adalah yang pertama, menyangkut perbuatan baik dan buruk. Yang kedua, orang sanggup melakukannya. Yang ketiga, orang mengerti apa yang ia lakukan. Dan yang keempat, ada potensi yang mendorong melakukan perbuatan tercela atau terpuji. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Yang pertama adalah beriman, yaitu meyakini wujud dan keesaan Allah serta meyakini apa yang difirmankannya. Beriman merupakan fondasi dari seluruh akhlak Islam. Yang kedua adalah taat, yaitu patuh terhadap segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga adalah khusyuk, yaitu jalannya pikiran dengan perasaan dalam perbuatan yang sedang dikerjakan. Yang keempat adalah ikhlas, yaitu melaksanakan hukum perintah Allah semata-mata hanya mengharapkan ridhonya. Yang kelima adalah husnuzon, yaitu berbaik sangka kepada Allah. Segala yang diberikannya merupakan yang terbaik. Husnuzon ini adalah gambaran harapan dan kedekatan kepada Allah. Orang yang berhusnuzon tidak akan mengalami perasaan kecewa atau putus asa yang berlebih. Yang keenam adalah sabar, yaitu sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Tentu ada banyak cobaan dan rintangan yang harus seorang muslim hadapi, yang mana rintangan dan cobaan tersebut harus dihadapi dengan kesabaran agar ia lulus dari ujian yang diberikan Allah. Yang ketujuh adalah syukur, yaitu merealisasikan apa yang Allah anugerahkan sesuai fungsinya. Yang kedelapan adalah tawakal, yaitu menyerahkan semua urusan kepada Allah setelah berusaha. Yang kesembilan adalah bertasbih, yaitu mensucikan Allah dengan ucapan subhanallah atau maha suci Allah, dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang mengotori nama Allah yang maha suci. Yang ke-10 yaitu istighfar, yaitu meminta ampun kepada Allah yang dilakukan dengan ucapan dan perbuatan. Dengan ucapan yaitu mengucap astagfirullahalazim. Sedangkan dengan perbuatan yaitu tidak mengulangi dosa yang telah dilakukan. Yang ke-11 adalah takbir, yaitu mengagungkan nama Allah dengan membaca Allahu Akbar atau Allah Maha Besar. Yang ke-12 atau yang terakhir yaitu doa. Doa ini merupakan akhlak terhadap Allah, karena dengan berdoa kita memohon ampunan dengan menunjukkan segala kerendahan kita di hadapannya. Dan yang selanjutnya adalah akhlak kepada Rasulullah. Akhlak kepada Rasulullah ini yaitu yang pertama, ridho dan beriman kepada Rasulullah. Yang kedua, menaati dan melaksanakan sunnahnya. Yang ketiga, mencintai dan memuliakan Rasulullah. Yang keempat, mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah. Dan yang kelima, melanjutkan misi Rasulullah, yaitu menyebarluaskan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya adalah akhlak kepada diri sendiri. Yang pertama adalah setia atau al-amanah, yaitu sikap yang setia, tulus, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, baik itu berupa harta, rahasia, kewajiban, atau kepercayaan lainnya. Yang kedua adalah benar, yaitu berlaku benar dan jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga yaitu adil, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Yang keempat yaitu memelihara kesucian, yaitu menjaga dan memelihara kesucian serta kehormatan diri dari tindakan tercela, fitnah, dan perbuatan yang dapat mengotori dirinya. Yang kelima, malu, yaitu malu terhadap Allah dan diri sendiri dari perbuatan melanggar perintah Allah. Yang keenam adalah keberanian, yaitu sikap dari mental yang menguasai hawa nafsu dan berbuat semestinya. Yang ketujuh adalah kekuatan yang mencakup kekuatan fisik, jiwa atau semangat, dan pikiran atau kecerdasan. Yang kedelapan adalah kesabaran. Kesabaran yang ini dalam hal ini adalah sabar ketika ditimpa musibah serta sabar dalam mengerjakan sesuatu. Yang kesembilan adalah kasih sayang, yaitu sifat mengasihi diri sendiri, orang lain, dan sesama makhluk. Dan yang terakhir yaitu hemat, itu tidak boros dalam hal harta, tenaga, dan waktu. Dan yang keempat adalah akhlak kepada lingkungan atau terhadap sesama makhluk hidup. Akhlak kepada lingkungan atau terhadap sesama makhluk ini ada tiga, yaitu yang pertama sadar akan pentingnya memelihara lingkungan, dan yang kedua memanfaatkan alam yang sengaja Allah ciptakan untuk kepentingan manusia dengan sebaik-baiknya, dan yang ketiga adalah menyayangi makhluk hidup lainnya. Selanjutnya akhlak kepada tetangga atau masyarakat. Yang pertama itu mengucapkan salam, yang kedua menjenguk tetangga yang sakit, yang ketiga melayat jika ada tetangga yang mendapat musibah, yang keempat memberi selamat jika ada tetangga yang mendapatkan kebahagiaan, yang kelima berserikat dalam kebahagiaan dan saat mendapatkan nikmat, yang keenam meminta maaf jika berbuat salah, yang ketujuh menjaga pandangan pada yang bukan mahram, yang kedelapan menjaga rumah tetangga jika ia sedang pergi. Yang ke-9 bersikap lemah lembut terhadap anak-anak tetangga, dan yang ke-10 ajarkan perkara agama atau dunia pada yang tidak mengetahuinya. Terakhir adalah akhlak kepada keluarga. Yang pertama itu mencintai keluarga, yang kedua lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan, yang ketiga berdoa dan meminta ampunan untuk mereka, yang keempat selalu berbuat baik kepada keluarga, dan yang kelima selalu berterima kasih kepada mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siva Silviani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin manusia berakhlak, upaya berakhlak baik, serta keutamaan akhlak mulia dalam Islam. Baik, poin pertama adalah mengenai manusia berakhlak, yang dimana akhlak itu merupakan cerminan hati yang paling dalam. Dari hati tersebutlah lahir perbuatan-perbuatan yang sangat mudah tanpa membutuhkan pemikiran dan juga pandangan. Jika hati melahirkan perbuatan terpuji, baik menurut akal maupun agama, maka disebut dengan akhlak baik. Sebaliknya, jika hati melahirkan perbuatan buruk, maka disebut dengan akhlak buruk. Adapun yang pertama, tanda-tanda manusia berakhlak baik itu yang dimana secara umum baik itu merupakan sesuatu yang diinginkan, yang diusahakan menjadi tujuan manusia. Kemudian tingkah laku manusia itu dapat dikatakan baik jika tingkah laku tersebut menunjuk dengan kesempurnaan manusia. Kemudian ulama besar bernama Yusuf Ibnu Asbat mengatakan bahwa tanda akhlak mulia atau akhlak baik seseorang itu dapat dilihat dari 10 hal, yaitu ada jarang berselisih, yang dimana artinya dia itu senantiasa belajar memahami apa yang tersirat di balik yang tersurat. Kemudian baik dalam bersikap. Baik dalam bersikap ini, manusia berakhlak baik adabnya selalu membuat orang lain terinspirasi, serta sikapnya itu membuat orang lain untuk menghormatinya. Kemudian yang ketiga adalah tidak suka mencari kesalahan orang lain, karena hal tersebut itu merupakan pintu pembuka ghibah. Kemudian, yang keempat adalah berusaha untuk memperbaiki keburukan yang nampak. Artinya, keburukan ini bukan keburukan secara fisik, tetapi lebih mengedepankan kepada penyakit-penyakit hati. Kemudian, mencarikan uzur bagi yang salah. Artinya, dia itu benar-benar mencari alasan agar tidak menyalahkan atau menyindir orang lain. Kemudian, sabar atas gangguan orang lain yang menyakiti hatinya, evaluasi atau introspeksi diri dengan cara
mencela dirinya yang penuh dengan kekurangan, aib, kesalahan, kemudian sibuk mengurus aib sendiri tanpa mengurus orang lain. Karena orang yang sibuk mengevaluasi diri itu, dia itu tidak akan pernah punya waktu untuk sibuk mengevaluasi orang lain itu. Kemudian wajah yang ceria, artinya dia itu bisa mentransfer kebahagiaannya melalui wajahnya yang ceria itu kepada orang lain. Serta yang terakhir adalah lembut ketika berbicara. Kemudian tanda-tanda manusia berakhlak buruk. Tanda-tanda manusia berakhlak buruk ini memiliki arti, yaitu perbuatan yang tidak memiliki kesempurnaan di dalam mengerjakannya. Kemudian manusia berakhlak buruk ini akan melakukan sesuatu yang keji, tidak memiliki moral, serta akan tidak diterima oleh orang lain. Yang dimana tanda-tandanya adalah ada mudah marah, yang dimana sifat ini itu akan menimbulkan banyak penyebab beragam permasalahan yang akan membuahkan hasil yang tidak menyenangkan, yang dimana kesempurnaan seseorang itu dapat tercermin pada kemampuannya dalam mengendalikan amarahnya yang sedang bergejolak. Kemudian yang kedua itu berdusta, yang dimana Al-Mawardi itu berkata bahwa kedustaan itu merupakan kumpulan dari segala keburukan dan asal dari segala celaan karena akibatnya itu yang buruk dan akan menghasilkan hasil yang keji. Kemudian gibah atau menggosip, seperti yang kita tahu bahwa gibah itu merupakan membicarakan tentang orang lain mengenai apa yang ia benci. Gibah di sini tidak terbatas pada lisan saja, tetapi bisa dengan isyarat mata, tangan, ataupun sejenisnya. Kemudian hasad. Hasad itu harapan seseorang akan hilangnya nikmat dari orang yang dihasadkannya atau mahsud. Kemudian yang terakhir berprasangka buruk. Orang yang berprasangka buruk itu akan selalu menimbulkan kedengkian serta mendatangkan kesusahan dan juga kesedihan. Kemudian upaya berakhlak baik. Upaya berakhlak baik dalam ilmu akhlak telah dijelaskan bahwa kebiasaan yang baik itu harus dipertahankan serta harus lebih disempurnakan. Kemudian kebiasaan yang buruk itu harus dihilangkan karena kebiasaan tersebut merupakan faktor penting dalam membentuk karakter manusia yang berakhlak. Kemudian di sini ada upaya untuk merubah kebiasaan buruk menjadi baik. Yang pertama menurut Al-Ghazali yang berpendapat bahwa upaya untuk mengubah akhlak buruk untuk menjadi baik itu dengan kesadaran seseorang akan akhlaknya yang jelek, yang dimana terdapat 4 cara untuk dapat membantu seseorang untuk mengubah akhlaknya dari buruk menjadi baik. Yang pertama adalah menjadi murid seorang pembimbing spiritual atau seorang syekh, kemudian meminta bantuan kepada seseorang yang tulus, taat, serta mempunyai pengertian. Kemudian berupaya untuk mengetahui kekurangan diri kita dari seseorang yang tidak disenangi atau benci terhadap kita, serta bergaul dengan orang banyak. Kemudian menurut Ahmad Amin, upaya untuk mengubah kebiasaan tersebut adalah dengan menyadari perbuatan buruk kita dan berusaha untuk mengubahnya. Mencari waktu yang baik untuk mengubah kebiasaan itu untuk mewujudkan niat semula, serta menghindari diri dari semua yang dapat menyebabkan kebiasaan buruk itu terulang lagi. Kemudian yang terakhir adalah keutamaan akhlak mulia dalam Islam, yang dimana menurut Ibnu Miskawai, akhlak dalam Islam itu dibangun atas fondasi kebaikan dan juga keburukan. Keutamaan akhlak mulia yang melekat pada seseorang itu akan menjadikan ia menjalani segala kegiatannya dengan baik dan juga sempurna. Yang dimana keutamaan akhlak dalam Islam yang pertama adalah memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Seseorang yang memiliki kedudukan akhlak yang baik akan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di akhirat kelak, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Majah dan juga At-Tabrani. Kemudian, yang kedua adalah mendapat jaminan rumah di surga, yang dimana sebuah hadis itu menyebutkan bahwa Rasulullah itu menjamin seseorang sebuah rumah di surga apabila umatnya memiliki akhlak yang mulia. Yang ketiga, dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah diutus ke dunia itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, maka dari itu Rasulullah itu akan mencintai manusia yang berakhlak baik, serta yang terakhir adalah berat timbangannya di akhirat. Sebuah hadis telah menyebutkan bahwa orang yang mempunyai akhlak yang baik akan mempunyai timbangan yang sangat berat di akhirat. Kemudian, di mana semua amal manusia itu akan dihisab, dan kemudian orang yang berakhlak mulia ini akan dapat mencapai derajat orang yang berpuasa dan juga orang yang sholat.
Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.